di bawah. Itu ungkapan pribadi, terserah daripada siapa pribadi itu, apakah orang biasa atau orang awam. Itu dasar. Tidak, kalau kita berbicara tentang agama, ini salah satu kitab politik, Al-Ahkam Sultaniyah. Kitab yang berbicara tentang politik karena Al-Mawardi. Mungkin apabila kita menonton ada video dari salah sebagian ulama yang tidak menyebut kitab ini. Di dalam video itu mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan ulama itu tidak boleh berpolitik, itu fitnah. Sementara dari dulunya yang menjadi pemimpin-pemimpin itu adalah para ulama, termasuk salah satunya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di Basrah. Sehingga Al-Mawardi ditulis kitab tentang politik. Cuma dalam daerah Naskabiyah yang mempelajari, pribadi yang mempelajari, ada pribadi yang tidak mempelajari. Yang jelas tidak termasuk di dalam kurikulum. Paling-paling ya, kurikulum terhadap pribadi-pribadi tertentu. Di dalam kitab Murda, apabila dalam sabung nado namun yang lengkap syarat gedal dengan sebagai pemimpin yang udah lagi wajib bayar. Kemudian apabila tidak ada yang demikian, namun yang harus terpilih hangiti lengkung gitu ya, kayak ditunjuk. Yang bahasul imamnya, calon pemimpinnya harus ada dulu syarat. Syarat yang pertama yang paling besar itu adalah al-adalah. Orang yang bersifat dengan adalah dikatakan dengan orang adil. Maka orang adil adalah orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dosa, bahkan dari perbuatan mubah yang bisa menumbuhkan doa. Contoh, jika pimpinan pesantren sebagai happy, apabila adanya gereja dalam tempat kami, gereja kota, itu boleh ada sebagai happy. Apa tanggapan masyarakat? Ikut di masyarakat, kamu lain budaya ini, atau naruh ini, bahkan ada sebagai happy, budaya ini, budaya ini, bukan itu, atau kalian yang intinya masyarakat tidak enak untuk memandang seorang pimpinan pesantren itu tidak logis. Berkepala kosong itu bertanda tidak pakai happy pimpinan pesantren tersebut adalah bisa menunjukkan doa. Apabila itu dia lakukan, maka sifat adilnya hilang. Orang yang menjaga diri daripada dosa, bahkan daripada perbuatan dosa yang bisa menunjukkan doa, itu adil. Ini adalah syarat yang paling besar. Apabila ada syarat adalah pada seorang pemimpin, agama memerintahkan kamu harus diam. Itu contoh. Kemudian syarat yang kedua ada ilmu yang mampu berijtihad apabila ada kejadian di dalam negeri dan mampu mengijtihad terhadap hukum-hukum. Kemudian punya daya nalar yang tinggi untuk mengambil satu masalah terhadap umat. Syarat-syarat selanjutnya udah yang paling suka syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah nasab keturunan. Keturunan yang dimaksudkan di situ adalah suku Quraisy, bangsa Quraisy. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, "Qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha." Dahulukan olehmu suku Quraisy dan jangan kamu mendahului suku Quraisy. Maka awal dari anak suku Quraisy, dia berkata keturunan yang ke siapa dia, siapa orang tuanya, neneknya siapa dan selanjutnya. Sama dengan artinya untuk apakah kita menghafal pribadi yang mengatakan tidak boleh ulama jadi pemimpin, yang mengatakan jangan pilih ulama. Kita hari ini, saya hari ini tidak berbicara tentang usul secara umum ulama, karena orang yang mengatakan adalah tidak boleh pilih ulama, bukan tidak boleh pilih usul, tidak boleh pilih ulama. Saya hari ini juga berbicara secara umum karena ini adalah persoalan umat yang harus dijawab. Itu adalah ungkapan pribadi. Ini adalah ungkapan
Sementara sebenarnya ada dua keduanya yang pilihan lapet. Cuma nak tokoh yang udah dua keduanya ke lapan. Yang kita yang putar pasti lapan dua keduanya. Kita tak tahu tak pasti bukan dua keduanya adalah dua. Menjadi lesai dinamik. La ta'rifil haqqa birijal. Jangan engkau kenali kebenaran itu dengan orang. Ta'rifil haqq, ta'rif Allah. Tapi kenalkan orang itu kebenaran, maka kamu akan tahu siapa orangnya yang benar. Jadi boleh yang dua dua pun baru dah duri. Luhur baliknya. Ibu dah luhurnya. Dua adalah benar. Dia itu orang yang benar. Luhur pakaiannya mudah. 2,2 adalah 4. Itu benar. Luhur yang lain 2,2 adalah 8. Nah, itu salah. Ini adalah benar. Kemudian yang menyangkut syarat pemilih di dalam Islam, demokrasi secara Islam, demokrasi. Pada pemilih itu ada 3 syarat. Pertama yaitu adil. Yang kedua punya ilmu untuk mengenal siapa calon pemimpin yang cukup syarat. Dan yang ketiga yang punya daya nalar. Seandainya calon-calon yang ada itu semuanya lengkap syarat. Dia harus mampu menalar mana yang lebih cocok, mana yang lebih baik untuk kemaslahatan umat. Sama dengan bila diterapkan demokrasi secara Islam, tidak semuanya orang yang punya KTP punya hak memilih dan dipilih. Ini adalah bagian daripada perilaku politik yang ingin kita terapkan hari ini, yang ingin kita perjuangkan hari ini kepada